Halo kaum intelektual sekalian. Wow, 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 gila, 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 gila. Guys, ternyata di Konoha itu salah satu negara paling banyak penghafal di dunia. Wow, 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 wow. Gila, 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 gila. Kita itu ya negara paling suka dengan hafalan-hafalan. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa kita sangat menyukai orang yang jago hafal gitu? Kenapa gitu? Padahal kan ini sebenarnya biasa aja kalau di luar negeri gitu. Kenapa kita punya prinsip bahwa orang yang jago menghafal itu orang yang cerdas, orang yang jenius dan sebagainya? Kenapa bisa seperti itu? Dari mana istilah ini muncul? Apakah ini muncul dari tradisi dalam beragama? Apakah ini muncul dari pemahaman yang sesat? Apakah ini muncul dari ruang angkasa? Apakah ini muncul dari gorong-gorong gitu? Apakah ini muncul dari ruangan kosong gitu? Bagaimana faktanya sebenarnya? Jadi di video saya akan bongkar kenapa kita itu sangat doyan menghafal gitu. Kemudian kenapa negara yang suka menghafal itu sangat-sangat tertinggal. Kemudian selain itu, masyarakat kita itu ya kalau saya perhatikan itu sangat menginginkan anaknya itu kalau hafal banyak hal gitu ya. Yang dari kecil saya tuh sebenarnya korban juga gitu. Saya tuh dari kecil tuh diajarkan menghafal gitu. Guru saya itu mengajarkan saya menghafal. Padahal menghafal itu menurut data ya, lagi-lagi kita bicara data. Menghafal itu adalah kecerdasan paling rendah. Boleh menghafal, tapi kalau kita sudah memahami suatu hal, nggak dihafal pun kita pasti tahu. Contoh misalnya, sepak bola. Kalau kita hobi sepak bola, kita nggak menghafal nama-nama pemain juga kita tahu. Pemain Eropa, pemain Indonesia ya kan. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur ya, ini kalau saya bongkar ini pasti banyak nanti yang kejang-kejang kalau jutaan berjamaah. Jadi sebenarnya hafalan kita itu akan hilang dengan sendirinya. Kalau kita waktu sekolah menghafal, akan hilang dengan sendirinya. Kalau hafalan itu tidak diperlukan. Nah, ini yang jarang kita sadari. Warga Konoha banyak tidak menyadari ini. Kenapa seperti itu? Apa alasannya? Nanti akan saya bongkar ya. Kemudian, menurut data, lagi-lagi kita bicara by data ya, ternyata siswa di Konoha itu adalah siswa yang paling terobsesi menghafal dan paling buta huruf. Lah, kok buta huruf? Ya, di Konoha itu kan banyak orang yang jago membaca. Ya, membaca itu tidak sama dengan buta huruf yang saya maksud. Buta huruf yang saya maksud adalah kognitif, kemampuan menganalisis, kemampuan berpikir gitu ya. Literasi baca. Yang saya maksud itu literasi baca. Kita itu ya secara tidak langsung ya tanpa kita sadari itu buta huruf yang kita sebenarnya literasinya oh, kosong banget gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah karena kita nggak rajin membaca? Sebenarnya warga kuno ada yang rajin membaca, tapi cuma baca buku tertentu gitu ya. Kitab suci misalnya, boleh membaca kitab suci, nggak jadi masalah. Tapi harus membaca kitab yang lain dong ya, atau ilmu yang lain gitu. Nggak hanya satu kitab suci gitu ya. Ya, tapi pada faktanya kalau saya perhatikan itu ya, disclaimer on ya, ini menurut keyakinan saya. Kalau kita baca kitab suci agama lain, biasanya kita akan meragukan bahwa agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kita disengaja atau tidak disuruh membaca kitab suci agama lain supaya kita tidak pindah agama gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Saya akan bongkar di video ini. Kemudian selain itu ya, jadi mohon maaf bagian videonya, saya tidak menjelaskan semuanya ya. Selain itu, kita itu bangga bahwa literasi baca kita rendah. Bangga banget. Orang goblok itu bahagia, guys. Jadi jangan berpikir kalau kita bahagia itu karena kita makmur cerdas. Enggak. Orang goblok itu akan bahagia walaupun hidupnya hancur-hancuran gitu. Karena kita tuh bangsa yang paling bersyukur ya sedunia. Karena kita nggak ngerti apa itu kebahagiaan. Gak semua warga Konoha mengerti kebahagiaan. Kemudian kenapa kita itu sangat suka menghafal gitu? Apa alasannya? Berkali-kali saya mengatakan ini dipengaruhi oleh tradisi dalam beragama. Nah, yang jadi pertanyaan, tradisi dalam beragama ini dipengaruhi oleh agama, dipengaruhi oleh dalil-dalil, dalil-dalil di kitab suci. Lah kok dalil-dalil? Ya karena pemuka agama kan dipengaruhi oleh dalil kan. Nah, misalnya nih ada dalil nih dalam kitab suci. Katakanlah misalnya nih ya, ada dalil tertentu mengatakan untuk supaya
orang yang menghafal kitab suci itu masuk surga gitu ya. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang menghafal gitu. Misalnya ya, contoh ya. Contoh ini hanya contoh ya. Nanti cari sendiri dalilnya. Jangan sedikit-sedikit disuapin gitu ya. Harus rajin baca dong. Jangan sedikit-sedikit disuapin. Karena saya yakin 90% warga Konoha itu tidak baca kitab sucinya. Nah, dari situ tuh pemuka agama ya ngambil dalil-dalil. Ya, nah pemuka agama ngomong ke umatnya ya bahwa membaca itu ya maksudnya menghafal itu penting masuk surga gitu ya, dapat berkah misalnya. Nah dari situ tuh ya pemuka agama sebenarnya yang pertama mulai itu ya, yang memulai masyarakatnya untuk menghafal, terobsesi menghafal, sehingga umatnya terikut-ikut gitu ya. Oh ternyata kata pemuka agama ini menghafal masuk surga, ya udahlah kita masuk surga. Oh ternyata kata pemuka agama ini kalau masuk pesantren masuk surga, ya udah kita masuk pesantren, anak kita ya bersama masuk surga, tanpa berpikir jernih. Harusnya kan berpikir secara rasional. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Apa buktinya? Apa datanya? Nggak ada pikiran seperti itu. Nggak ada. Karena apa? Karena kita itu IQ setara gorila. Makanya kita disebut dengan masyarakat IQ setara gorila. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang agama itu kita seperti kerbau yang dicucuk hidungnya gitu. Bisa diseret-seret kemana-mana gitu. Karena apa? Karena otak kita itu beku kalau bicara tentang agama. Ya. Jadi itu yang jadi permasalahan. Jangan bicara tentang agama. Bicara tentang apapun. Nggak semua tapi disclaimer-nya. Kita tuh sering ketipu tahu guys. Ya seperti investasi bodong gitu. Karena apa kita nggak ngerti investasi sehingga kita ketipu. Ya agama bisa nggak dikatakan agama itu investasi bodong? Saya tidak akan ini ya menyimpulkan ya. Silakan sebutkan sendiri ya. Saya cuma bertanya. Boleh dong bertanya. Masa nggak boleh bertanya? Kenapa sih takut banget dengan pertanyaan? Orang Konoha itu ya sedikit saja ditanya akan kejang-kejang kalau jatuh berjamaah. Kan takut kebongkar ya. Jadi dari situ tuh ya tradisi dalam beragama kita itu ya, punya hafal. Makanya di sekolah-sekolah agama di Konoha itu kan ya nggak semua agama ya, agama tertentu ya, agama mayoritas di Konoha itu hafalan diperbanyak gitu. Kenapa? Apa alasannya? Ya karena biar masuk surga. Kan kita kan pengen masuk surga cita-citanya gitu. Masuk surga dengan cara yang konyol gitu. nah itu awalnya. Lalu ya, lama-lama yang kita itu fokus dengan hafalan gitu ya, sehingga kita mabuk agama. Ya orang yang mabuk agama itu kan fokus pada hafalan, nggak fokus pada critical thinking gitu. Padahal kecerdasan yang paling rendah itu menghafal, kemudian memahami, menganalisis, mengcreate. Ya, yang paling tinggi itu mengcreate atau mengkritik. Ya biasanya orang yang mengkritik bukan cuma asal kritik ya, bukan kritik asal-asalnya. Kritik itu dia sudah tahu bahwa ini ada yang salah, ya. Sehingga dia mengcreate gitu, bikin sesuatu yang baru gitu. Tapi kan jarang sadari ya hal seperti ini ya. Kemudian selain itu, ya kita itu kan salah satu masyarakat yang paling malas membaca ya. Karena apa? Karena nggak dibiasakan, orang tua nggak membiasakan membaca, ya orang tua nggak membaca, anaknya juga nggak ikut membaca kan. Harusnya kan turun temurun ya dari orang tua dulu ya. Orang tuanya dilihat main gadget, orang tuanya dilihat gosip-gosipan, ya suka ngusipin orang, lalu anaknya ikut gitu. Ya, jadi secara tidak langsung itu turun temurun guys tanpa kesadari. Kemudian selain itu tanpa kita sadari ya ini mempengaruhi kemajuan bangsa kita. Ya, kita malas membaca ya. Kognitif yang saya maksud itu atau literasi baca yang saya maksud itu bukan cuma membaca tok gitu, membaca buku lalu selesai, bukan seperti itu. Membaca itu artinya mengerti apa di balik semua ini gitu. Bisa melihat 10 langkah ke depan gitu. Membaca seperti itu. Bisa memahami dengan teori-teori yang sangat rumit gitu. Membaca seperti itu. Orang-orang negara maju seperti itu. Mereka mengetahui gitu ya. Di balik semuanya mengetahui gitu. Jadi nggak ada satupun negara maju dunia ini bisa jadi maju kalau masyarakatnya itu goblok gitu seperti Konoha, nggak ada. Jadi itu berhubungan ya. Masyarakatnya cerdas, pemerintahnya cerdas. Nggak ada tuh yang pemerintahnya cerdas, masyarakatnya goblok, lalu mereka jadi negara maju, nggak ada. Jadi harus dibarengi, masyarakat cerdas, pemerintahnya juga cerdas, baru jadi negara maju. Ya, jadi gimana solusinya? Solusinya nggak ada solusi. Ya, solusinya itu mau nggak kita bayar harganya? Itu yang jadi permasalahan. Kita kan nggak pernah bayar harganya. Kita jadi negara maju tapi nggak pernah bayar harga gitu. Ya, kita itu asik dengan sesuatu hal yang bikin kita seneng gitu ya. Walaupun belum tentu itu produktif ya. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan menghafal itu masuk surga, ya kita percaya aja gitu.
tanpa berpikir gitu. Karena berpikir itu kan mengganggu ya. Kita berpikir itu mengganggu. Saya kan mengganggu di sini ya. Mengganggu Anda gitu. Saya bertanya dan bertanya itu kan mengganggu kan. Harusnya seperti itu guys ya. Hidup tidak akan dijalani kalau tidak dipertanyakan. Hidup yang patut dijalani itu adalah hidup yang dipertanyakan. Harus dipertanyakan. Kenapa kita hidup? Kenapa kita harus menghafal? Ya, kalau di Konoha itu banyak menghafal, ya, tidak banyak orang yang meng-create gitu. Apakah kita jadi negara maju? Enggak. Makanya di Konoha itu banyak, mohon maaf ya, banyak yang jadi pembantu. Bukan berarti saya merendahkan profesi pembantu. Tapi kalau bisa jadi bos, kenapa nggak jadi bos gitu? Kenapa harus jadi pembantu? Tapi kan ini susah dipahami ya. Kita bangga jadi budak gitu ya. Bangga jadi ART gitu. Silahkan simpulkan sendiri ya, saya tidak akan menyimpulkan ya. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak ya. Silahkan simpulkan sendiri, Anda yang menentukan kebenaran. Karena kebenaran hari ini belum tentu kebenaran di hari esok. Silahkan simpulkan sendiri. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih banyak memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.